Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut kami akan mempresentasikan laporan kegiatan praktik klinik 3 di instalasi laboratorium klinik RSUD Kolonodale. Adapun tim penyusunnya yaitu saya sendiri Dayanti Rinestin Komuna, yang kedua Cia Munifa Rastam, yang ketiga Jenny R. Tauna, yang keempat Arlicen, dan yang kelima adalah Fitriana Ridwan. Adapun latar belakang dari PKL ini yaitu untuk menjembatani fondasi teori akademik dengan realitas pelayanan klinis untuk membentuk alih teknologi laboratorium medik atau ATLM yang profesional. Adapun poin pendukung dari latar belakang ini ada 3, yaitu integrasi teori, di mana membuktikan pemahaman materi perkuliahan ke dalam prosedur standar atau SOP di dunia nyata. Yang kedua adalah praktik klinis, yaitu pengalaman kerja langsung menangani spesimen, instrumen, otomatis, dan dinamika pasien. Yang ketiga yaitu kompetensi global, yaitu untuk membentuk kedisiplinan K3 dan sikap profesional untuk pelayanan kesehatan berdaya saing global. Adapun tujuan umum yaitu untuk mengembangkan kompetensi paripurna, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pelayanan laboratorium medik sesuai target pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, melaksanakan pemeriksaan laboratorium mandiri sesuai dengan SOP. Yang kedua, manajemen spesimen yang meliputi pengolahan penerimaan, identifikasi, hingga pemusnahan sampel dengan aman. Yang ketiga yaitu penerapan K3, di mana menggunakan APD dan pengolahan limbah sesuai standar keselamatan. Yang keempat yaitu administrasi dan alur, yaitu di mana kita dapat menguasai SIM-RS, pencatatan, validasi, dan pelaporan hasil. Yang keempat yaitu komunikasi profesional, di mana berkolaborasi efektif dengan pasien dan rekan tenaga kesehatan. Berikut saya akan menjelaskan profil Rumah Sakit RSUD Kolonodale. RSUD Kolonodale merupakan fasilitas rujukan utama di Kabupaten Morowali Utara, milik pemerintah Kabupaten Morowali Utara bertipe C, dan merupakan satu-satunya rumah sakit yang berada di Kabupaten Morowali Utara. Adapun akreditasi RSUD Kolonodale yaitu Paripurna Bintang 5 yang terakreditasi KARS dari tahun 2022 sampai 2026 dan sekarang sedang melakukan reakreditasi. Untuk integrasi digital, sistemnya itu antrian online dari mobile JKN dan mitra resmi adalah BPJS Kesehatan. Adapun struktur organisasi dari laboratorium yaitu Kepala Instalasi Dr. Rizkula Makmur SPPK. Di bawahnya ada Karu Pelayanan yaitu Charles Hamid Amak. Kemudian laboratorium itu terbagi menjadi 6 zona kerja. Yang pertama, zona 1 yaitu administrasi dan logistik, yaitu SIM, RS, dan BHP. Kemudian zona 2 yaitu ruang pengambilan sampel untuk flebotomi. Kemudian yang zona 3 yaitu pemeriksaan hematologi dan imunoserologi. Kemudian zona 4 yaitu pemeriksaan kimia klinik secara autoanalyzer. Lalu zona 5 ada pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan TCM dan biosafety kabinet. Lalu zona 6 ada urinalisa dan parasitologi. Selanjutnya waktu dan rotasi. PKL ini dilaksanakan pada 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2026, di mana sistem rotasi mingguan antar unit, yaitu yang pertama adalah admin, lalu disampling, kemudian hematologi selanjutnya, lalu imunologi, selanjutnya urinalisa, kimia, dan kembali ke admin. Jadi rotasi ini dilakukan selama 1 minggu. Adapun shift kerja yaitu 3 shift. Yang pertama shift pagi, itu pembagian waktunya dari pukul 8 sampai dengan pukul 14 WITA. Lalu pada shift siang, itu pembagian jamnya yaitu pukul 14 WITA sampai dengan pukul 21 WITA. Kemudian pembagian shift malam yaitu
pukul 21 WITA sampai dengan pukul 8 WITA. Alur pelayanan laboratorium. Ini menampilkan alur kerja dari sisi interaksi pasien. Yang pertama ada registrasi dengan SIM RS dan pengecekan form, lalu sampling, flebotomi dan labeling, kemudian proses pra-analitik yaitu sentrifugasi, cek spesimen, lalu proses analitik itu pemeriksaan dan QC harian, kemudian proses pasca analitik yaitu interpretasi dan flagging, kemudian validasi itu diverifikasi oleh ATLM dan divalidasi oleh dokter SPPK, kemudian yang terakhir ada pelaporan penyerahan hasil. Jadi ini menggambarkan perjalanan sampel dari pasien datang sampai dengan hasil diserahkan. Katalog layanan laboratorium, rincian pemeriksaan yang tersedia yaitu pemeriksaan hematologi, dia menggunakan alat operasional Nihon Kohden MEC 7300 dan alat Yumizen H500. Kemudian lanjut endap darah LED, dia menggunakan metode Westergren. Kemudian pemeriksaan kimia klinik menggunakan alat Auto Analyze Minray BS 240 dan Futura FS 1409. Pemeriksaannya yaitu glukosa, profil lipid, fungsi ginjal, kemudian flebotomi dan BGA. Pengambilan darah vena menggunakan tabung vakum. Kemudian pemeriksaan analisa gas darah, Wonfo BGA. Kemudian pemeriksaan imunoserologi terdiri dari rapid test yaitu HIV, HBsAg, sifilis, dan dengue. Kemudian imunofluoresensi menggunakan alat ikroma 2 troponin I. Kemudian pemeriksaan mikrobiologi yaitu terdiri dari pewarnaan Gimsa dan Wright, kemudian identifikasi hapusan darah tepi atau malaria aktif. Kemudian pemeriksaan urinalisa dan feses menggunakan alat operasional Verity U120 dan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis sedimen. Adapun distribusi sumber kesalahan pemeriksaan, yaitu data statistik menunjukkan mayoritas kesalahan 60% sampai 70% terjadi pada tahap praanalitik, seperti sampelisis, volume tidak sesuai garis, bekuan, salah laba. Adapun intervensi ATLM, yaitu standarisasi flebotomi dan verifikasi ketat. Kemudian 10% sampai 15% itu terjadi pada analitik, yaitu alat tidak terkalibrasi, reagen expired, atau error mesin. Intervensi ATLM yaitu maintenance harian dan QC. Pada pasca analitik terdapat 15% sampai 20% kesalahan pengetikan, salah interpretasi, flagging, telat lapor. Intervensi ATLM, validasi berjenjang, dan lapor nilai kritis. Kemudian ada peta kompetensi ATLM skill atau skill tree, yaitu menggambarkan 6 kompetensi inti yang saling berkaitan yang harus dikuasai ATLM. Yang pertama yaitu penguasaan flebotomi, teknik venipunktur akurat dengan meminimalkan risiko praanalitik. Kemudian operasional instrumen, kemahiran menjalankan dan troubleshooting sebagai auto-analyze. Kemudian kendali mutu atau QC, mengeksekusi kalibrasi dan menilai validitas reagen secara mandiri. Kemudian budaya keselamatan atau K3, penerapan disiplin APD, dan pengelolaan limbah infeksius tanpa kompromi. Kemudian validasi klinis, menganalisis flagging alat dan mengkorelasikan dengan kondisi klinis pasien. Kemudian yang terakhir manajemen sistem atau SIM RS, penguasaan alur registrasi digital, dan pelaporan rekam medis. Selanjutnya, perbandingan pemantapan mutu PMI dan PME. Yang pertama, pemantapan mutu internal atau PMI bersifat mandiri, preventif, harian. Fokusnya presisi dan akurasi instrumen persif. Contoh tindakannya menjalankan serum, kontrol atau QC harian, blanking, kalibrasi reagen, maintenance, alat atau harian atau mingguan. Yang kedua, pemantapan mutu eksternal atau PME bersifat audit independen periodik. Fokusnya standarisasi akurasi tingkat nasional. Contoh tindakan menganalisis sampel blind dari BBLK Makassar, evaluasi hasil,
perolehan sertifikat mutu eksternal. Anatomy of a safe lab. Bagian ini menjelaskan 3 aspek penting keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama itu proteksi personal atau APD. Jas lab wajib dikancing, masker medis, handscoon diganti per tindakan. Habis itu yang kedua, tanggap darurat. Ketersediaan spill kit infeksius di laboratorium, APAR atau kebakaran, ESWAS station, jalur evakuasi terpetakan. Yang ketiga itu manajemen limbah lab. Yang pertama, limbah medis tajam atau safety box kuning. Yang kedua, limbah infeksius itu kantong kuning. Yang ketiga, non-infeksius itu kantong hitam. Selanjutnya, problem intervention troubleshooting matrix. Bagian ini menjelaskan masalah yang sering muncul beserta tindakan yang harus dilakukan oleh ATLM. Yang pertama itu, sampel kimia darah gagal hisap atau selang tersumbat gel pada tabung merah. Intervensi ATLM-nya, yang pertama itu hentikan alat, kedua bersihkan probe, ketiga pastikan serum tidak beku, keempat resentrifugasi, yang kelima jalankan ulang. Di situ untuk yang kedua hasil kritis atau critical value. Contohnya itu hemoglobin kurang dari 7 atau leukositosis ekstrim. Intervensi ATLM-nya validasi internal atau cek ulang sampel alat, segera laporkan hasil langsung ke dokter penanggung jawab IGD atau poli sesuai SOP nilai kritis. Yang ketiga itu temuan patogen aktif atau ditemukan plasmodium atau malaria pada aposan darah. Intervensi ATLM-nya, lakukan pemeriksaan mikroskopik konfirmasi ganda, pastikan pelaporan cepat untuk mencegah kejadian luar biasa atau KLB. Selanjutnya, kompetensi yang diperoleh selama PKL. Yang pertama ada validasi mikroskop, yaitu melakukan pemeriksaan sedimen dan apusan darah tepi. Yang kedua, operasional kimia klinik, yaitu pengoperasian alat, persiapan sampel, hingga interpretasi hasil pemeriksaan kimia klinik. Yang ketiga ada praktek flebotomi, yaitu mengambil sampel darah vena sesuai standar K3. Tujuannya yaitu untuk memperoleh sampel yang berkualitas dan menjaga keselamatan pasien. Dan yang keempat ada analitik hematologi, tujuannya agar hasil pemeriksaan hematologi memiliki akurasi dan presisi yang baik. Selanjutnya, 3 aspek utama dalam transformasi profesional ATLM. Yang pertama, pencapaian kompetensi klinis, yaitu 100% target utama tercapai, yaitu penguasaan instrumen mutakhir dan presisi analitik, yaitu memadukan teori dan praktek. Yang kedua, kematangan klinis, yaitu kemampuan navigasi alur layanan nyata, penyelesaian troubleshooting alat, dan manajemen nilai kritis pasien. Dan yang ketiga, kesiapan kompetensi global, yaitu penempatan kedisiplinan, etika profesi, dan budaya ketiga menjadikan lulusan siap diserap industri kesehatan modern. Yang terakhir, rekomendasi dan tindak lanjut untuk mahasiswa, tingkatkan kedisiplinan proaktif, perdalam penguasaan teori sebelum praktek, dan tingkatkan inisiatif dalam analisis troubleshooting. Untuk institusi pendidikan, terus selaraskan kurikulum dengan inovasi instrumen terbaru, auto-analyzer, dan pertahankan rutinitas supervisi lahan praktik. Untuk RSUD Kolondale, pertahankan mutu akreditasi paripurna dan terus libatkan mahasiswa praktek secara aktif dalam studi kasus klinis harian. Sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan pertama, apa saja masalah yang sering muncul di dalam manajemen laboratorium Anda? Beberapa masalah yang sering saya temui antara lain, yang pertama, keterbatasan jumlah SDM atau tenaga TLM, sehingga beban kerja
per petugas cukup tinggi, terutama pada shift jaga malam. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang belum lengkap, serta kalibrasi atau pemilihan alat yang kadang terlambat karena keterbatasan anggaran. Yang ketiga yaitu ketersediaan reagen dan bahan habis pakai yang tidak selalu stabil akibat proses pengadaan dan distribusi yang memakan waktu. Yang keempat yaitu sistem pencatatan dan pelaporan yang sebagian masih manual sehingga rawan human error dan menyulitkan penelusuran data. Yang kelima yaitu dokumentasi mutu berupa SOP, rekam PMI atau PME yang belum sepenuhnya lengkap. Hal ini menjadi perhatian khusus menjelang akreditasi Agustus ini. Pertanyaan kedua, bagaimana alur atau mekanisme pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal di lab tempat saya bekerja dan bagaimana cara evaluasinya? Untuk pemantapan mutu internal atau PMI, setiap hari sebelum pemeriksaan pasien dilakukan pemeriksaan bahan kontrol pada tahap praanalitik, seperti kondisi sampel, alat, dan reagen. Kemudian pada proses analitik dilakukan kalibrasi dan running control. Dan pada proses pasca analitik itu validasi hasil sebelum dilaporkan. Hasil kontrol itu dicatat pada lembar kerja atau kartu kontrol dan dipantau menggunakan aturan Westgar untuk mendeteksi penyimpangan. Untuk pemantapan mutu eksternal sendiri, disingkat dengan PME, itu laboratorium mengikuti program uji profisiensi dan penyelenggaraan resmi seperti PME dari Kemenkes atau PDS Patlin secara berkala. Kemudian hasil pemeriksaan sampel uji ini dikirimkan dan dibandingkan dengan nilai target atau peserta lain. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil PMI dengan grafik Levy-Jennings setiap bulan dan hasil PME setiap periode pengiriman. Apabila ditemukan hasil di luar rentang atau nilai yang menyimpang, dilakukan investigasi akar masalah, tindakan korektif, serta didokumentasikan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dan bukti mutu saat akreditasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan mekanisme K3 di lab tempat kerja Bapak atau Ibu. Untuk mekanisme penerapan K3 di laboratorium tempat saya bekerja, meliputi penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan pelindung mata sesuai jenis pemeriksaan. Pengelolaan limbah dilakukan dengan pemilahan limbah medis atau infeksius, benda tajam, dan limbah B3 sesuai wadah dan label yang telah ditentukan, kemudian diserahkan ke pihak pengelola limbah yang berizin. Selain itu, tersedia SOP penanganan tumpahan bahan infeksius atau kimia atau spill kit, rambu-rambu keselamatan, serta pelatihan sosialisasi K3 secara berkala bagi petugas. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, sejauh mana Bapak Ibu memahami akreditasi di laboratorium Bapak Ibu bekerja dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ketika akreditasi, serta apa Bapak Ibu terlibat sebagai ketua atau anggota Pokja dalam akreditasi tersebut? Jawabannya, saya memahami bahwa akreditasi bertujuan memastikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Menjelang akreditasi, laboratorium menyiapkan SOP, kebijakan, program mutu, bukti PMI dan PME, kalibrasi alat, maintenance, pelatihan SDM, logbook, serta dokumen K3. Saya terlibat sebagai anggota tim dengan membantu melengkapi dokumen laboratorium dan memastikan implementasi SOP berjalan baik. Pertanyaan soal nomor 5, dokumen apa saja yang sering ditanyakan oleh asesor akreditasi ketika pelaksanaan atau visitasi asesor ke laboratorium tempat kerja Bapak Ibu? Asesor biasanya meminta SOP, kebijakan, struktur organisasi, uraian tugas, bukti pelatihan, kompetensi petugas, hasil PMI dan PME, kalibrasi dan maintenance alat, log suhu, log reagen, laporan insiden, dokumen K3, serta bukti tindak lanjut perbaikan terhadap temuan sebelumnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
sesi tanya jawab dan diskusi juga. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.